Gila, Pak Broto beneran nekat. Dia baru aja bikin sayembara di depan semua buruh. Siapa yang nemuin tas itu dan balikin dalam keadaan utuh bakal dikasih imbalan 500 juta tunai. Hah? 500 juta? Kamu serius? Itu duit semua? Gila, kita bisa kayak mendadak. Kita bisa buka bengkel sendiri, beli mobil. Kamu juga bisa langsung lamar Rara tanpa perlu mikirin dia janda atau bukan. Wah, Cil, 500 juta? Itu bukan jumlah kecil. Kalau kita bagi 4, masing-masing dapat 125 juta. Itu duit haram buat Pak Broto. Tapi kalau jadi milik kita, itu rezeki nomplok. Caranya gimana ya biar kita bisa balikin tapi tetap aman? Tunggu dulu. Pak Broto itu licik. Mana ada mafia mau buang duit 1,5 miliar buat buruh kuli kayak kita cuma-cuma. Saya curiga ini cuma menjebakan. Jebakan gimana sih maksud kamu, Topik? Dia butuh barang itu balik. Ya wajar, dia keluar duit gede. Lagian tasnya kan masih utuh di Bank Jampang. Kita ambil lagi dari Bank Jampang, terus kita antar ke meja Pak Broto. Selesai dah masalah. Kita terima uang beres secara instan. Goblok. Saya udah bicara dengan Bank Jampang. Dia bilang 500 juta itu harga kepala kita. Pak Broto nggak bakal kasih duit segitu terus biarin kita melenggeng bebas. Dia pasti curiga. Kenapa kita bisa nemuin barang yang anak buahnya Ucok aja nggak bisa nemuin? Ya, walaupun itu sih baru keyakinan Bang Jampang sebagai orang yang berpengalaman di sana. Tapi Cil, sayang banget tuh duit segitu. Kapan lagi coba kita pegang duit ratusan juta? Kita bisa atur strategi. Misal kita taruh tas itu di depan pintu kantornya, terus kita lari. Atau kita pakai perantara orang lain biar nggak ketahuan. Bener kata Kipli, masa kita mau jadi kuli seumur hidup padahal harta karun udah di depan mata? Kamu jangan jadi pengecut lah, Cil. Ya, saya bukan pengecut, saya realistis. Pak Broto itu mau tahu siapa yang pegang barangnya. Begitu kamu nongol bawa tas itu, kamu bukan dapat duit. Bisa jadi kamu dapat timah panas di kepala. Kamu pikir dia mau rahasianya bocor? Nah, Acil bener. Dengerin saya. Paman saya itu manajernya. Saya tahu gimana Pak Broto kalau lagi marah. Dia nggak bakal bagi-bagi duit gratis. Ini cuman pancingan doang biar yang pegang barang itu keluar dari persembunyiannya. Kalau kita balikin sekarang, itu sama aja kita nganter nyawa ke kandang macan. Jadi maksud kamu kita diamin aja duit 500 juta itu mengendap? Iya, lebih baik kita hidup miskin tapi nafas masih ada daripada orang kaya tapi di dalam tanah. Kita ngikut aja dengan rencana Bang Jampang. Kita pura-pura nyari di tempat lain. Kepli, kamu pikirin deh. 500 juta kita bisa bagi dua. Kalau si Acil sama si Toping nggak mau, itu masing-masing 250 juta. Kita udah jadi pengangguran kaya. Tapi San, Acil ada benernya juga. Kalau ini jebakan gimana? Dan kita juga nggak tahu Bang Jampang sembunyiin di mana tuh barang. Allah, Bang Jampang itu pasti sembunyiin di sekitar rumahnya. Kita cari dia. Kita bilang Acil nyuruh ambil barang itu buat dibalikin ke bos. Dia pasti bakal percaya. Kamu yakin Bang Jampang itu pinter, San? Dia pasti nggak gampang dikibulin. Ya kita acting lah. Kamu kan jago soal pura-pura. Pokoknya kita dapat barang itu, kita antar ke Pak Broto, dapat duit. Kita bisa kabur keluar kota, gampang kan? Ya udah dah, kita cari rumahnya Bang Jampang aja kalau gitu. Nah, tuh dia orangnya. Santo, Kipli, ngapain kalian kesini? Saya kan udah bilang kemarin, jangan temuin saya dulu. Bang, si Acil dia berubah pikiran. Dia bilang situasi di gudang makin gawat. Pak Broto ngancam mau bunuh keluarganya kalau tas itu nggak balik besok. Makanya Acil nyuruh kita ambil tas itu buat diserahin lewat pamannya Topik. Hah? Acil yang nyuruh? Kenapa bukan dia sendiri yang datang ke sini? Atau kenapa dia nggak bilang aja tadi waktu masuk kerja di gudang? Acil lagi dipantau ketat sama si Ucok, Bang. Kalau mereka gerak dikit langsung ketahuan. Makanya mereka nyuruh kita berdua yang jarang dicurigai, bahkan gak dikenal si Ucok. Gini, kalian tahu nggak, di dunia ini yang paling gampang bikin orang mati itu bukan peluru,
tapi rasa rakus. Hah, maksudnya apa bang? Kita ini mau nyelamatin si Acil. Saya bakal kasih tas itu, tapi ingat satu hal, kalau sampai kalian bohong dan barang itu jatuh ke tangan Pak Broto tanpa rencana yang matang, bukan cuman Acil yang mati, kalian berdua juga bakal jadi orang pertama yang dicari sama pemilik asli barang itu. Kamu pikir Pak Broto yang punya barang itu? Dia cuman kurir, dia cuman bandar. Oh, siap bang, kita paham. Ya udah, tunggu sini. Nih, bawa. Bilang sama Acil, saya bakal tetap pantau dari jauh. Kalau ada yang meleset, saya nggak bakal nolongin lagi. Oke siap bang, makasih ya. Kalau gitu kami pamit. Acil udah nungguin kita. Oke, hati-hati di jalan. Akhirnya kita dapat juga Kipli 500 juta di depan mata. Besok pagi kita harus bawa ke Pak Broto. Tapi San, perasaan saya nggak enak ya. Bang Jampang tadi bilang apa? Pak Broto itu cuman pengedar. Berarti ada orang yang lebih gede lagi dibanding Pak Broto. Pasti Pak Broto ada atasannya juga. Udah, jangan mikir kejauhan. Yang penting duitnya udah di depan mata. Kamu yakin San? Cuman kita berdua yang kesana? Gimana kalau kita pakai perantara aja? Kita suruh orang buat bawa tas ini ke sana. Kita sisa nungguin aja. Alah, nggak usah. Lagian kamu mau suruh siapa? Nggak ada yang bisa dipercaya kalau soal duit. Ya udah dah, iya. Hei, Cil. Bang Jampang, ngagetin aja bang. Ada yang mau saya omongin nih, penting. Ada apa bang? Ngomong aja. Gawat, teman-teman kamu yang gak aman. Kemarin Santo sama si Kipli nyamperin saya di rumah belakang pasar. Hah? Ngapain mereka ke sana? Bukannya abang udah pernah bilang jangan temuin saya di sini. Mereka bilang itu berita dari kamu. Katanya kamu dapat ancaman dari Pak Broto sama si Ucok kalau tas itu nggak balik. Hari ini mereka bilang kamu terlalu diawasi Ucok dan sudah mengetahui semuanya. Makanya mereka yang disuruh ambil buat serahin ke Pak Broto demi nyelamatin nyawa kamu. Sialan, mereka bohong bang. Saya nggak pernah nyuruh gitu. Mereka itu tergiur dengan duit 500 juta itu. Gila, saya nggak nyangka sahabat sendiri tega hianatin saya demi duit. Tenang dulu, Cil. Jangan biarkan emosi nutupin logika kamu. Yah, gimana mau tenang bang? Sekarang barang itu bakal sampai ke Pak Broto. Nyawa kita semua tamat kalau dia tahu kita yang pegang dari awal. Saya yang nemuin barang itu. Kenapa abang kasih gitu aja? Masa abang nggak merasa mereka lagi bohong? Cil, dengerin saya. Santo sama Kipli itu nggak sepenuhnya bersalah. Mereka itu cuma anak muda yang capek miskin. Siapa sih yang nggak gemeter dengar angka 500 juta? Mereka nggak jahat, mereka cuma belum mengerti bisnis berdarah kayak gini. Mereka pikir ini cuma soal nuker tas sama duit. Padahal ini soal nuker nyawa sama harga diri. Tapi tetap aja bang, sekarang semuanya hancur. Siapa bilang hancur? Kamu pikir saya sebego itu ngasih aset miliaran ke dua bocah yang gemeteran pas bohong? Hah? Maksudnya gimana bang? Tas yang mereka bawa itu cuma tas tiruan. Saya selalu sedia cadangan buat jaga-jaga kalau ada tikus yang mau main belakang. Isinya cuma bongkahan batu bata sama serbuk tawas biar beratnya sama. Oh, jadi tas yang mereka pegang itu tas kosong ya? Nah bener, kamu tahu apa yang bakal terjadi sekarang? Santo sama Kipli bakal dapat pelajaran paling berharga seumur hidup. Mereka tanpa harus kehilangan nyawa, setidaknya kalau mereka pintar buat lari. Dan yang paling penting sekarang kita tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang enggak. Tapi bang, kalau Pak Broto buka tas itu dan isinya kosong hanya ada batu, dia bakal makin marah. Dia bakal mikir Santo sama Kipli mau nipu dia. Itulah tujuannya, biar fokus Pak Broto pecah. Selama dia sibuk sama Santo sama Kipli yang dianggap mau nipu dia, kita punya waktu buat nentuin langkah selanjutnya.
barang aslinya masih sama saya, aman kok. Terus saya harus gimana bang sekarang? Sekarang kamu cari si Topika aja. Jangan sampai dia ikut-ikutan bego sama mereka berdua. Biarkan Rama Santo dan Kipli jalan dulu. Kita lihat seberapa jauh Pak Broto mau main kucing-kucingan. Hei, kalian siapa? Mau kemana kalian? Saya nggak pernah lihat muka kalian kerja di sini. Mau maling kamu ya? Tenang bang, kami bukan maling. Kami justru bawa apa yang dicari bos kalian. Hah? Tas itu? Dari mana kalian dapat info soal tas ini? Dan siapa kalian sebenarnya? Kami dapat info dari teman kami, namanya Acil. Katanya bos kalian lagi bikin sembara besar-besaran buat siapa saja yang nemuin tas hitam. Nah, kebetulan kami yang nemu di pinggir jalan tadi. Oh, jadi si Acil ya yang nyebar info ke orang luar. Bagus sih. Ya udah, kalian masuk. Bos saya sudah nungguin pahlawan kayak kalian.